Oke, marketing sama sales. Ini adalah dua posisi yang berbeda. Kalau kita bicara tentang marketing, itu ibaratnya kalau kita main bola nih. Kalau kita main bola, dia bagian tengah nih. Dia bagian lini tengah, tujuannya adalah memberikan umpan lambung. Sedangkan kalau kita bicara sales, maka dia bagian di striker nih. Tujuannya adalah menggolkan umpan lambung. So, kalau kita bicara tentang Facebook nih misalnya nih yang paling simpel. Banyak kemudian orang salah paham dengan konsep Facebook. Mereka beriklan dengan di Facebook, kemudian mengatakan, ih nggak ada gunanya tuh iklan di Facebook. Saya nggak dapat jualan sama sekali. Ya salah kalau Anda kemudian prioritaskan jualan di Facebook untuk kemudian dapat jualan. Karena fungsi Facebook bukan untuk kemudian mendapatkan jualan. Fungsi Facebook yang sebenarnya adalah mendapatkan leads. Orang tahu produk Anda, orang kemudian menghubungi Anda. Saya ada kasus nih kemarin, ada sharing dari kawan. Kawan saya sharing, wih saya jor-joran nih bikin Facebook Ads. Hasilnya parah, parah banget. Kok bisa parah? Iya, jualannya dikit banget. Wah, saya mulai ada rasa nggak aneh nih. Loh, kok jualannya sedikit banget? Oke, saya nanyain lebih di jalan lanjut lagi. Saya tanya seperti ini. Berapa orang yang hubungin kamu dari Facebook Ads? Oh, kalau hubungi banyak. Berapa banyak? Ya, sehari itu bisa sampai 25, 30 orang yang hubungin. Wow, saya bilang hebat. Facebook Ads itu keren kalau gitu. Enggak ada kerennya, gagal. Saya gagal di Facebook Ads. Loh, kok bisa? Saya bilang, tunggu dulu. Gini, dari 30 orang itu berapa yang closing? Kadang-kala malah nggak ada yang closing. Oke, dari sini saya mulai sadar. Bukan FB Ads-nya yang bermasalah adminnya. Kenapa? Adminnya tidak mampu kemudian mengelola hasil dari Facebook Ads ini dengan benar. Kan biasanya kalau kita bicara seperti ini rata-rata dilempar ke admin, kemudian dari situ admin kemudian ya udah admin apalagi jualan-jualan online itu saya pada kadang-kala merasa aneh gitu dengan admin jualan online. Nggak bisa batal ya, kalau batal langsung di blacklist. Ya emangnya gue pikirin kalau lu blacklist saya, ya rugi di kamu lah. Kalau kamu blacklist saya mah santai-santai aja. Nggak ada kamu, emang nggak bisa saya cari tempat lain. Jadi ya ini yang harus kemudian kita pahami, belajar kemudian untuk memahami bahwa customer itu adalah raja. Tapi ingat, even customer adalah raja, yang kita perlu pahami juga adalah kita itu adalah pemilik kerajaannya. Jadi bukan berarti sepenuhnya ngikut full apa maunya customer kemudian merugikan kita, ikut aja, nggak apa-apa deh ngerugiin saya, yang penting customer senang. Nggak juga, Anda pemilik kerajaannya. Bagaimanapun juga ya kalau Anda bermanfaat buat Anda ya kenapa enggak gitu, Anda berikan edit value. So, yang saya lakukan pada saat itu adalah saya benahi adminnya. Kita buatin sales script buat admin. Kalau dia ada pertanyaan begini, jawabannya seperti apa. Ada pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti apa. Dan impact-nya luar biasa. Modalnya cuma apa? Modalnya cuma sales script doang. Kenapa? FBS-nya udah ada. Cuma masalahnya adalah convert ratio-nya tadi. Jelek convert ratio-nya. So, leads caranya gimana? Caranya adalah Anda tingkatkan melalui marketing. Anda punya strategi marketing yang bagus, kemudian bagaimana caranya? Kalau orang-orang online bilang adalah ini, buatin kolamnya. Itu tujuannya leads tuh, buatin kolamnya dulu nih. Nah, Anda tujuannya adalah menggrab leads sebanyak-banyaknya. Semakin banyak leads Anda, potensi jualannya Anda semakin besar. Ingat formulasi matematika tadi. So, yang perlu Anda lakukan adalah tiap bulan target Anda adalah tingkatkan leads Anda hanya sekitar 5%. Kita nggak butuh leads Anda gede-gede banget. Kalau Anda tingkatin 5% atau 10% aja, kalau Anda tingkatkan 10% dan kemudian menggunakan formulasi ini meningkatkan 10% kepada yang lain, hasilnya itu Anda melipat gandakan sampai 200% penjualan Anda. Hanya dengan meningkatkan 10% dari model ini semuanya. So, yang pertama leads. Pastikan Anda punya leads yang bagus, Anda punya strategi marketing yang bagus untuk kemudian grab orang yang minimal bertanya kepada Anda. Ingat, kalau kami nih sales, saya adalah sales konvensional sebenarnya. Saya lebih banyak berbicara tentang sales-sales yang kemudian ya yang konvensional. Nah, kalau otomotif saya selalu katakan seperti ini, kalau ada satu orang customer Anda datang ke showroom Anda, itu 99% udah beli. 1%-nya nggak beli itu bukan salahnya customer, salahnya Anda sendiri kemudian tidak bisa melakukan proses convert ratio secara bagus. Kenapa? Ya nggak mungkin dong dia waktunya itu kemudian diprioritaskan buat Anda
karena dia pengen tahu dan pengen beli sesuatu dari Anda, makanya dia prioritaskan waktu ke sana, energinya udah ke sana, kemudian dia harus siapin tenaga lagi untuk ke tempat Anda, karena dia pengen menginginkan sesuatu dari Anda, transaksi. Kalau nggak ada transaksi, masalahnya bukan sama customer, masalahnya sama Anda. So, itu yang leads kalau kita bicara yang pertama. Yang kedua adalah convert ratio. Apa itu convert ratio? Convert ratio itu adalah bagaimana perbandingan antara leads dengan yang kemudian menjadi sales. Jadi persentase berapa persen closingan yang terjadi itu namanya convert ratio, rasio konversi. Nah, kalau kita bicara rasio konversi, kuncinya sederhana. Dan ini kebanyakan banyak orang kemudian banyak orang tidak lakukan ini. Saya tahun 2016 sempat bicara dengan pimpinan dari Kala Otomotif. Saya katakan seperti ini. Kala itu hebat, Toyota itu hebat karena produksi salesnya itu luar biasa. Dia bilang percuma, kami produksi sales yang hebat. Kenapa? Ujung-ujungnya dibajak. Sales-salesnya Toyota itu rata-ratanya larinya ke Honda. Jadi rata-rata gitu, sales terbaiknya Toyota itu kemudian pindah ke Honda. Saya katakan seperti ini, nggak ada masalah. Kalaupun mereka pindah ke Honda, mau pindah ke Daihatsu dan lain sebagainya. Kenapa? Anda punya model kemudian seperti jadi gini, menciptakan sales itu kayak ibaratnya masuk sebuah pabrikasi gitu. Jadi ada sales yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba masuk, kemudian Anda develop, Anda didik, kemudian dia jadi sales yang hebat. Kenapa? Ya udah, Anda tahu, oh model pabrikasinya seperti ini nih, yang harus saya lakukan untuk development A, B, C, D, E, F, G. Ya udah, jadi begitu dia lari ke tempat yang lain, nggak masalah. Kenapa? Anda tahu modelnya, cara untuk mendevelop, cara untuk menduplikasi orang-orang seperti itu. So, kalau Anda punya tim sales, pastikan Anda didik tim sales Anda secara baik. Kalau Anda seorang sales, pastikan Anda selalu mengupgrade diri Anda untuk mendapatkan kualitas sales yang lebih bagus. Kemudian, berikutnya adalah kalau kita bicara tadi leads kali convert ratio itu jadinya sales. Nah, kebanyakan kita nih fokusnya cuma di sales doang. Kebanyakan kita nih, ya udah berapa sih targetmu? Berapa sih closinganmu? Ini sales ini closingannya. Berapa sih closinganmu? Nah, ini nih closingan nih, ini sales nih, itu cuma hasil dari proses leads dikali convert ratio tadi. So, jangan fokus di sini deh. Fokusnya di leads, fokusnya di convert ratio. Kalau leads-nya bagus, kalau convert ratio-nya bagus, otomatis sales-nya bagus. Kalau Anda sudah dapatkan bagus, fokus berikutnya Anda geser ke total of sales. Berapa jumlah pembelian yang harus mereka bayarin? Ya, kalau cuma satu ya dikit. Jadi yang Anda harus lakukan biasanya, model seperti ini total of sales, kita lakukan namanya proses cross-selling, upselling. Upselling nih, misalnya nih, kalau kami karena saya banyak tangani otomotif ya, di otomotif misalnya nih, Pak beli mobilnya Pak, kalau Bapak beli mobil ini, Bapak nanti bakalan dapat nih, Bapak bakalan dapat nih free misalnya free audionya, atau misalnya Bapak bakalan dapat nih misalnya free yang lain-lainnya nih, misalnya nih, itu upselling. Sebenarnya itu dijual juga, tapi dimasukkan dalam harga, dan harganya itu menjadi worth it. Itu namanya upselling. Atau sederhananya, buat Anda semua, kalau Anda ke Indomaret. Kalau Anda ke Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan lain sebagainya, biasanya nih, kalau Anda selesai transaksi akan ditanya seperti ini, Pak, nggak mau sekalian sama bimolinya, Pak? Kalau Bapak beli bimoli dua bimoli harganya cuma segini loh, Pak. Nah, itu namanya upselling. Totalnya dipaksa kita, disuges kita untuk membeli lebih. Itu tujuan dari upselling. Yang kedua adalah cross-selling. Cross-selling adalah kemudian memadukan itu dengan produk-produk yang lain. Kayak mobil kemarin itu saya suges ke Toyota kemarin, saya sarankan yuk kalau Anda tidak mau secara perusahaan, secara tim sales Anda buat kerjasamanya dengan TFC Premium. Waktu itu dengan TFC Premium. TFC Premium punya cuci mobil gratis selama setahun. Saya bilang ya udah pakai itu aja. Jadi kalau orangnya nanyain, harganya kemahalan, nggak mahal kok karena cuci mobil gratis udah buat
ibu selama setahun. Lumayan loh harganya berapa tuh cuci mobil gratis. Padahal itu sudah diinklutin dalam harga itu namanya cross-selling. So, total of sales itu penting. Anda harus kemudian punya strategi untuk kemudian ciptain total of sales. Nah, kita bicara tentang total of sales nih. Kadang-kadang seperti ini nih kejadian fenomenanya nih. Kadang-kadang disalahartiin sama orang. Disalahartiinnya kayak gimana? Kalau orang bikin promo nih di sebuah perusahaan bikin promo, misalnya nih kayak kemarin kasusnya Agia pertama kali keluar ya, Agia Ayla pertama kali keluar itu dibuat itu sebenarnya promo, itu sebenarnya model promo untuk jualan apa? Untuk jualannya Avanza. So, dibikin promo seperti itu. Atau rumah nih, misalnya nih, rumah gila-gilaan, harganya hanya 80 juta. Gila, rumah harga 80 juta. Oke deh, saya beli. Tantangannya adalah kebanyakan sales-sales kita ya, kebanyakan sales-sales di luar sana nih, sales-sales kita di luar sana, yang dia kejar adalah yang promonya. Padahal belum tentu promonya itu punya impact yang luar biasa dari sisi ini. Nah, biasanya yang seperti ini yang kemudian fenomena yang salah. Yang benar adalah kita arahkan promo itu hanya sebagai pengait yang kemudian kita mengkonversi yang lain sehingga total of sales-nya bisa gede. Kita kemudian merekomendasikan, oh ya rumahnya ini sayang Bu, agak ke belakang. Makanya kalau dalam sales itu kita biasanya ada kita menciptakan 3 skenario harga, 3 skenario produk. Satu, the dream product, yang kedua moderate product, yang ketiga the worst product. Yang kita mau jual apa? Yang kita mau jual adalah moderate produk yang kita pinginin. Maka kita akan set up yang keren itu seperti apa, tapi harganya mahal loh Pak. Yang jelek itu seperti apa? Harganya murah sih Pak, tapi jelek banget Pak. Sayang loh kalau Bapak ambil produk yang murah ini. Tapi kalau Bapak pilih yang ini nih, yang tengah-tengah nih, oke nih, harganya nggak terlalu mahal, kualitasnya juga bagus. Maka kecenderungan orang akan memilih yang di tengah tuh. Maka kita harus ciptakan 3 tipe produk. Kemudian untuk menciptakan penjualan yang lebih bagus. So itu kalau kita bicara tentang total of sales. Berikutnya adalah kita bicara tentang repeat order. Repeat order itu penting buat kita. Dan kuncinya apa? Kuncinya adalah pelayanan. Anda harus melakukan melayani customer-customer Anda dengan bagus, maka Anda bisa dapatkan repeat order. Caranya apa? Ya minimal dikontak dalam 3 bulan, minimal dikontak 1 kali customer Anda. Kalau Anda kontak 1 kali customer Anda dalam 3 bulan, maka customer Anda akan selalu mengingat Anda. Dan kalau Anda lakukan itu, Anda akan mendapatkan sales quality yang bagus. So, itu dia. Berikutnya adalah gimana sih caranya untuk ningkatin sales improvement buat kita? Bagaimana sih buat sales improvement di dalam diri kita, buat perusahaan kita? Ada 3 elemen yang penting. Yang pertama adalah Anda harus punya sales script. Zaman sekarang banyak orang-orang di luar sana itu kemudian lupa sales script. Kalau standar perusahaan besar, Toyota, Daihatsu, kemudian Sony, kemudian beberapa perusahaan-perusahaan yang saya tangani kemarin, mereka udah punya sales script standar. Cuma masalahnya satu buat mereka. Sales mereka menggunakan sales script standar itu seperti robot. Ibaratnya kalau pernah nggak ada yang pernah datang ke Pizza Hut nggak? Itu mereka pakai sales script loh. Sales scriptnya itu sales script standar. Selamat datang Pak. Silakan Pak, menu terbaru kami ini Pak. Coba Anda tanyain hal-hal yang aneh. Itu kemudian mereka jadi shock, jadi kaget dan itu seperti robot. Anda akan bisa merasakan bagaimana apakah dia melayani Anda dengan sepenuh hati atau tidak. Itu biasanya Anda bisa rasakan seperti itu. So, yang perlu Anda lakukan saat ini adalah apa? Sales script oke ada, tapi yang perlu Anda lakukan tidak hanya sales script Anda, tapi bagaimana Anda deliver sales script itu dengan hati. Tidak hanya sekedar Anda sampaikan, oke, sales script-nya seperti ini, oke, saya hafal semua. Nah, ini yang kebanyakan perusahaan besar lakukan. Hanya sekedar menghafal, sampai ke tim salesnya tidak seperti itu pada saat mereka lebih mendeliver dengan seperti robot. Atau kalau Anda sering, dulunya Anda punya kartu kredit, biasanya sekarang masih ditelepon sama kartu kredit, selamat siang Pak, perkenalkan saya Pak, dari ini Pak, saya dari perusahaan kartu kredit ini Pak, saya ingin menawarkan kartu kredit jenisnya ini Pak, fasilitasnya itu Bapak akan dapatkan nih untuk bulanannya, untuk tahunannya itu gratis Pak, Bapak juga bisa dapatkan beberapa diskon-diskon di beberapa merchant-merchant yang kami kerjasamain Pak, ini bagus loh Pak buat Bapak, panjang banget, kita mau nanya aja kayak nggak bisa gitu. Ya, ini yang disebut sales script robot. So, sales script itu penting. Sales script, Anda buat sales script, tapi Anda mendeliver sales script itu dengan hati.
Dan saran saya kalau Anda bangun sales script minimal dalam 5 tahun Anda harus upgrade. Kalau saya pribadi saya sering mengupgrade sales script saya atau sales script yang klien-klien yang saya tangani itu tiap tahun. Kita udah biasanya ada kontrak, kalau saya biasa sering bantu perusahaan-perusahaan, klien-klien saya untuk kemudian buatin sales script perusahaannya dan biasanya saya minta kepada dia untuk kemudian mengupgrade itu setiap tahun dengan saya. Itu kalau kita bicara sales script. Berikutnya apa? Sales development. Kalau sales script-nya udah ada, berikutnya ada sales development. Anda tahu bagaimana kalimat-kalimat, kata-kata apa yang Anda harus sampaikan. Bahkan di sales gini ya, kalau kita bicara sales script tadi ya, banyak elemen-elemen yang ada dalam sales script. Bagaimana ada approaching. Jadi di tiap proses-proses sales itu harus ada sales script-nya. Dan setiap tipe-tipe orang yang Anda temui, karakter-karakter orang yang Anda temui punya sales script yang berbeda-beda. Itu kalau kita bicara tentang sales script, itu satu tips kalau kita bicara tentang sales script. Kalau detailnya nanti bisa kontak dengan saya. Bagaimana kalau Anda mau misalnya dibantu untuk perusahaan Anda dibuatkan sales script, bisa kontak dengan saya. Saya akan bantu Anda membuatkan sales script yang kemudian itu bisa meningkatkan conversion ratio Anda menjadi jauh lebih besar lagi. Itu kalau kita bicara sales script. Berikutnya adalah apa? Sales development. Sales development apa? Ya, kalau cuma sekedar deliver saja, kita nggak cukup. Kita butuh teknik jualan, strategi jualan yang seperti apa. Nah, ini dibutuhkan pelatihannya itu tidak hanya kita bicara ruang lingkup sales, kita harus bicara tentang pelatihan keuangan, kita harus bicara tentang pelatihan time management, kita bicara communication management, bahkan kita akan belajar tentang bagaimana pelatihan teatrikal, pelatihan seni drama. Ini kita akan belajar juga. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengubah intonasi suara kita, bagaimana membuat bagaimana suara kita itu bisa nyaman di telinga customer kita. Ini semua adalah hal-hal yang penting. Dan karena itu sales development ini penting. Kalau Anda satu kali saja dalam 1 tahun mengabaikan sales development ini, yakin dan percaya, tim Anda akan tertinggal dari perusahaan-perusahaan lain. Bahkan perusahaan-perusahaan insurance, itu saya banyak teman-teman di perusahaan-perusahaan insurance, mereka punya sales development yang sangat-sangat bagus. Kenapa? Itu hampir tiap bulan ada sales development. Dan setiap tahun mereka punya training time namanya. Di training time itu mereka harus mencapai durasi waktu belajar berapa lama. Kalau mereka nggak capai itu, tahun depan mereka akan dikeluarin. Saking perusahaan itu concern dengan namanya sales development. Berikutnya adalah sales dashboard. Anda punya sales development, Anda punya sales script, tapi Anda nggak tahu nih bagaimana cara mengevaluasi sales Anda. Anda butuh yang namanya sales dashboard. Sales dashboard seperti yang saya katakan tadi, minimalnya seperti yang tadi. Minimalnya adalah Anda harus tahu tuh convert ratio-nya berapa, leads-nya berapa, closing-nya berapa. Ini minimal. Kalau kita bicara yang lebih kompleks lagi, itu akan banyak hal yang lebih detail lagi. Termasuk di dalamnya ada CRM, Customer Relation Management-nya, dan lain sebagainya. Ini adalah semua hal yang sangat-sangat penting. Kalau Anda menguasai sales script, punya sales script yang bagus, Anda selalu secara konsisten dan kontinu melakukan sales development, dan kemudian Anda punya namanya sales dashboard, yakin dan percaya, tim kerja Anda akan menjadi sangat-sangat luar biasa. So, ini yang saya janjiin sama Anda tadi. Kalau nih Anda pingin nih, saya kemarin malam nih, saya sampai begadang loh untuk ini aja. Saya harus buatin audio self-hypnosis untuk Anda semua. Audio ini adalah audio tentang rasa percaya diri. Melalui audio ini, insya Allah, Anda nggak bakalan lagi kedar sama yang namanya, aduh, ditolak. Ini hati kalau ditolak. Nggak perlu seperti itu lagi sekarang. Kenapa? Dengan audio self-hypnosis ini, Anda bisa tingkatkan percaya diri Anda. Anda bisa sekarang kalau ditolak, aduh, biasa. Ditolak mah biasa, udah santai-santai aja. Anda akan seperti itu sekarang, dan Anda bisa fokus dengan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda jual saat ini. Dan kunci dari sales yang paling penting adalah apa? Self confidence. Anda nggak punya self confidence, kebayang nih, Anda ketemu sama orang, saya mau tawarkan ke rumah, rumah yang saya tawarkan ke ini bagus sekali, nggak percaya orang. Kenapa? Ekspresi wajah. Kalau kami di NLP kami sebutnya kongruensi. Kongruensi itu apa? Apa yang kita katakan dengan body language kita itu harus seirama. Kalau nggak seirama nggak bisa. So, ya udah. Kalau kita nggak ada self confidence ya udah kayak gitu tadi. Tangan kita kemana-mana, suara kita jadi gemeteran dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Impact-nya sama jualan jadi nggak bagus. Tapi kalau Anda punya rasa percaya diri, Pak, saya pengen tawarin Bapak satu rumah yang luar biasa. Rumah ini bisa buat Bapak dan keluarga Bapak menjadi bisa hidup bahagia dan lain sebagainya. Misalnya, Anda akan lebih punya rasa percaya diri. Orang yang dengar juga akan, oh iya, iya, benar ya. Kepercayaannya kepada diri Anda juga semakin tinggi. Kenapa? Kuncinya adalah percaya diri. Ingat, menurut Ted James,
Perception is a projection. Apa yang Anda persepsikan itu terproyeksi ke orang lain. Kalau Anda nggak percaya diri, itu akan terproyeksi ke orang lain. Oh, ini orang nggak pede nih. Gimana? Jadi ibaratnya gini, kalau kita jualan itu yang pertama yang harus kita jual itu diri kita dulu nih. Diri kita jual, yang kedua adalah kita jual perusahaan kita, yang ketiga baru kita jual produknya kita. Jadi bukan jual produk langsung, jual diri dulu nih. Kalau kita nggak pede aja jual diri kita, gimana kita mau jual orang lain? Ya, buat jomblo bisa minta maaf ya kalau agak tersinggung masalah ini. Karena kalau saya pribadi, kalau kita bicara jomblo ya, kalau beberapa yang saya training, beberapa rekrutmen yang saya lakukan untuk sales, ini serius loh. Satu pertanyaan yang biasa saya ajukan juga adalah, kamu jomblo atau enggak? Kalau jomblo itu biasanya pertanyaannya panjang banget, karena saya harus make sure ini orang bisa jualan atau enggak. Tapi kalau, oh saya playboy Pak, bagus tuh. Biasanya pertanyaannya makin pendek. Semakin banyak pacarnya, semakin banyak istrinya, pertanyaannya makin pendek. Kenapa? Jual diri dia mampu, apalagi mau jual produk. Pasti jauh lebih mampu lagi. Kurang lebih seperti itu. So, buat percaya diri, silakan. Anda ketik gue PD, spasi nama, spasi email Anda, kirim ke 0851 5696 7173. Nanti dari situ Anda akan dapatkan link untuk download audio self-hypnosis-nya. Tapi saya minta sama Anda, kalau yang Anda sudah download ini, pastikan Anda komitmen. Dalam 30 hari, Anda lakukan ini secara kontinu. Kadang-kala gini nih, kalau kita bicara komitmen, gampang, oke, saya komitmen, tapi ujung-ujungnya nggak komitmen. Saya minta Anda komitmen untuk lakukan ini selama 30 hari, Anda akan lihat hasilnya akan jadi luar biasa. Kurang lebih seperti itu dari saya, kayaknya masih ada waktu sekitar 5 menit untuk sampai 10 menit untuk buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan sama moderator. Ya, Masya Allah, mantap sekali materinya, Coach. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Materi ini adalah materi yang sangat luar biasa, jadi sangat-sangat disayangkan untuk dilewatkan. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh bertanya melalui kolom komentar. Aku bertanya deh, Bang. Oh, sertifikat bagus. Ya, bagi teman-teman yang mau menanyakan langsung, boleh juga diaktifkan audionya dan bertanya langsung ke Coach Yudika ya. Oke, mungkin saya jawab satu pertanyaan dulu ya, sambil saya nunggu yang lain bertanya ya, supaya efisiensi waktu. Oh iya, boleh, Coach. Iya, boleh. Oke. Yang dari Ibu Sulfi nih, bagaimana cara membuat sales script? Nah, kalau kita bicara tentang membuat sales script, gini, sales script itu nggak ada yang permanen ya, nggak ada standar yang pasti. Setiap orang bisa buat sales script-nya. Sales script itu dibuat dari mana? Pertama adalah yang harus Anda lakukan adalah petakan terlebih dahulu. Petakan terlebih dahulu apa sales proses yang biasa Anda lakukan. Tiap-tiap rata-rata sih, kalau kebanyakan bisnis secara general sama sales prosesnya. Cuma ada modifikasi di beberapa langkah-langkah dalam tahapan-tahapan dalam sales script. Misalnya kalau di perumahan, properti, kita bisa lihat ada visitasi gitu, ada produk visit yang harus mereka lakukan. Nah, ini yang kemudian, ya ini yang harus Anda lakukan. Petakan terlebih dahulu tahapan-tahapannya seperti apa. Dari setiap tahapan-tahapan itu, Anda kemudian membuat skrip untuk masing-masing. Pada saat Anda pertama kali bertemu dengan calon customer Anda, apa yang harus Anda sampaikan. Itu Anda buatkan, pertanyaan apa yang harus Anda sampaikan, kebutuhan apa yang harus Anda gali dari customer Anda. Biasanya kalau kami kalau di NLP itu ada 5 step biasanya kami pakai. Yang pertama itu adalah approaching, kalau di approaching atau building rapport. Kalau building rapport itu ya kita bicara yang tentang tadi. Opening statement-nya seperti apa, opening question-nya seperti apa. Opening question itu adalah, jadi gini, kalau kita bicara tentang opening question itu adalah biasanya kita lakukan di awal pada saat kita mau ketemu sama customer untuk merelaksasi ketegangan dengan customer kita. Biasanya kita akan bertanya dengan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang gini ya, kebanyakan kalau ini sales-sales yang kaku di luar sana, apalagi sales-sales junior, biasanya mereka bertanya, apa kabar Pak? Baik. Bapak tertarik dengan rumah ya? Iya. Akhirnya apa? Nggak nyaman jadinya. Kenapa? Pertanyaannya itu namanya pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak, atau satu jawabannya kemudian.
coba Anda tanya seperti ini, rumah seperti apa yang Bapak inginkan misalnya. Nah, dari pertanyaan ini kan pertanyaan terbuka, akan ada penjelasan. Oh ya Pak, bagaimana bisnis Bapak terkait dengan corona ini? Ah, ini kan pertanyaan yang terbuka nih. Dia akan ngejelasin nih lebih panjang lagi dan itu bisa menjadi bahan buat kita untuk kemudian lebih mengakrabkan diri dengan mereka. Itu namanya opening question. Anda harus buat yang namanya opening question, Anda harus buat bagaimana statement Anda, kalimat pertanyaan Anda untuk menggali kebutuhan mereka. Kami sebutnya probing. Bagaimana menggali kebutuhan mereka. Kemudian kalau kami biasanya yang kami buatin ada value. Value itu tahu bagaimana struktur dasar dari nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Biasanya ada 6 nilai-nilai dasar manusia. Ada kita bicara spiritual, ada kita bicara keluarga, ada kita bicara relationship, ada kita bicara tentang kesehatan dan lain sebagainya. Kami biasanya menganalisa itu juga, dan dari situ itu kebagi lagi tuh salah script-nya. Jadi tapi kalau kita bicara yang simpel, yang perlu Anda lakukan itu tadi, setiap proses itu Anda kemudian buatkan script-nya masing-masing. Sales prosesnya Anda apa, Anda buatin script-nya, dari sales script itu, yaitu itu yang Anda gunakan. Kemudian kalau Anda dapetin impact yang nggak bagus, jangan langsung mundur. Coba evaluasi selama 3 bulan. Dari 3 bulan, Anda kemudian gali yang mana yang kemudian tidak punya impact yang bagus. Dan yang paling penting adalah handling objection. Anda harus tahu, mendata pertanyaan-pertanyaan yang menjadi keberatan-keberatan customer Anda, dan bagaimana cara Anda menjawab pertanyaan itu. Itu yang paling penting sebenarnya kalau kita bicara sales script. Dan kalau untuk itu biasanya butuh ilmu khusus, namanya Neuro-Linguistic Programming. Kita di dalam ada beberapa ilmu yang kemudian kita gunakan, yang kami sebutnya dengan Milton Model, itu yang biasa kami gunakan untuk kemudian membuat orang yakin dengan model seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk ini. Terus pertanyaan kedua, kalau sales property, strategi sales dashboard-nya kayak gimana, Coach? Buat saya simple. Yang perlu Anda lakukan di awal nih, itu aja. Seperti yang saya buat tadi. Ada 3 elemen yang penting di sana. Yang satu adalah leads, yang kedua adalah closingan, yang ketiga convert ratio. Itu aja dulu. Yang perlu Anda tambahkan di sisi lain, nanti mungkin Anda bisa berapa kali dalam seminggu masing-masing sales kemudian mengkontak customer-nya mereka. Itu bisa Anda lakukan. Itu yang sederhana dulu. Sales dashboard yang tadi itu udah luar biasa sebenarnya. Kalau Anda udah tahu itu, Anda sudah bisa dapat menganalisa beberapa konten-konten yang penting untuk strategi sales Anda. So, pertanyaan berikutnya. Tadi kan Coach mengatakan service customer secara bagus. Service yang bagus itu seperti apa ya, Coach? Oke, kalau kita bicara service yang bagus itu sederhana. Service yang bagus itu adalah menciptakan unpredictable moment untuk customer Anda. Contoh sederhana nih. Kalau Anda catering nih, customer Anda bilang seperti ini, saya minta sekitaran 1000 packs ya, buatin, saya mau nanti jam 8 malam saya ambil ya, boleh nggak? Wah, susah Pak. Terus ada bilang seperti ini, saya bayar lebih mahal deh. Oke Pak, siap Pak. Jam 8 malam, Anda berikan 1000 packs. Service-nya bagus nggak? Jawabannya nggak, biasa banget. Kenapa biasa banget? Ya, sesuai dengan ekspektasi dong. Service yang bagus itu adalah yang di luar dari ekspektasi yang diharapin. Kalau Anda kemudian buat janji jam 8, Anda sudah berikan jam 7, itu baru dibilang ekspektasi yang wow, dan customer Anda akan puas. So, saran saya buat Anda, pastikan Anda tidak terlalu banyak menjanjikan hal-hal yang langsung maksimal untuk customer Anda. Pastikan di moderat, di rata-rata aja Anda janjikan customer Anda, tapi usaha Anda itu yang kemudian optimal, sehingga hasilnya, impact-nya akan luar biasa. Itu yang akan memberikan sales excellence untuk Anda. So, itu tadi kalau untuk Ibu Winanda. Berikutnya adalah, di situasi corona seperti ini, bisnis apa yang memiliki tingkat penjualan yang tinggi, Coach? Ya, kembali lagi, kalau kita bicara tentang tingkat penjualan yang tinggi, itu semua relatif. Jadi, saya yakin dan percaya gini, untuk saat ini, kalau ditanyain, ya sesuai dengan, jadi gini, modelnya ada 2. Yang pertama adalah, kalau kita bicara tentang bisnis, ada 2 model. Yang pertama adalah kita menggali kebutuhan market, yang kedua kita edukasi market. Tapi untuk corona seperti saat ini, kalau kita mau mengedukasi market itu kayaknya tantangannya lebih. Kenapa? Costingan harus gede. Sedangkan saat ini, kunci yang paling utama untuk bisnis adalah efisiensi. Anda harus melakukan efisiensi dengan sangat ketat untuk kondisi yang sekarang supaya Anda bisa survive. Tidak ada jalan lain. Dan kemudian melakukan proses shifting ke bisnis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. So, kembali lagi, market analysis.
lakukan analisa pasar, tentukan yang mana yang kemudian potensial untuk pasar saat ini. Kemudian berikutnya, bagaimana mengetahui masalah yang dihadapi calon customer sementara kita baru ketemu bahkan cuma bertemu lewat media sosial. Kuncinya adalah building rapport. Building rapport itu bangun percaya diri dengan customer Anda. Anda harus menyamakan diri dengan customer Anda. Anda harus bangun kepercayaan dengan customer Anda sehingga nantinya customer Anda merasa nyaman dengan Anda. Dan ingat, komunikasi itu tidak harus kita bicaranya ya harus bertatap muka, tidak. Lewat WA itu termasuk proses komunikasi. Bahkan nonverbal kita pun berkomunikasi. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif dengan calon customer kita. Nah, bagaimana membangun komunikasi yang efektif? Yaitu adalah bangun komunikasi dengan hati. Anda harus tulus kepada customer Anda. Makanya moto saya itu adalah happy selling and always helping. Kuncinya adalah helping. Tanamkan di benak Anda semua bahwa tujuan Anda adalah menolong customer Anda. Oke, berikutnya. Apalagi yang mesti dikirimkan ke 081. Kalau kirimnya jangan ke 081 ya, kirimnya ke 0851 5696 7173. Kirimnya tanda pagar, GW, gue PD, spasi nama, spasi email. Nanti kita akan kirimkan link untuk ininya, audio self-hypnosis-nya. Berikutnya, bagaimana cara mengatasi konsumen yang sering mengkritik produk kita secara terang-terangan pada konsumen lain. Bagaimana cara mengatasi konsumen yang sering mengkritik produk kita secara terang-terangan? Buat saya nggak ada masalah dia mau kritik terang-terangan gitu, ya nggak apa-apa. Nanti customer kita akan menilai. Kunci utamanya gini, kunci utamanya sales itu adalah jualan diri, bukan jualan produk. Kalau Anda bisa jualan diri Anda secara bagus, produk Anda akan ikut. Kuncinya jualan diri, Anda bangun rasa percaya ke customer Anda. Saya punya sahabat di Toyota, sekarang terakhir posisinya supervisor manager, kemudian dia resign. Dan alhamdulillah dia sekarang udah hijrah. Dan menariknya dia adalah apa? Menariknya dia adalah kadang-kala dia nggak jual mobil Toyota, kadang-kala dia rekomendasiin mobil Daihatsu ke semua customer-customernya dia. Tapi masalahnya apa? Even dia merekomendasikan mobil Daihatsu, tapi penjualannya dia dari semua customer-customernya dia rata-rata repeat order, rata-rata dapat referensi yang sangat-sangat bagus. Kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah jual diri, bukan produk kita. Jadi kalau produk kita mau dihina kayak gimana, nggak ada masalah. Selama orang trust sama kita, orang percaya sama kita. Itu kunci yang paling pertama dulu, bagaimana percaya sama kita, dan itu yang akan punya impact buat produk kita nantinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oh, ada lagi ya? Sedikit mau mendetailkan soal convert ratio, gambaran mekanismenya untuk sales property seperti apa. Oke, convert ratio itu adalah perbandingan antara, jadi kalau untuk convert ratio sendiri, yang perlu Anda lakukan adalah sales development, training, dan develop tim sales Anda. Kalau properti detailnya seperti apa ya, sama dengan produk-produk yang lain, latih tim sales Anda setiap saat, minimal setiap minggu Anda latih, atau minimal setiap bulan sekali Anda latih, Anda develop dengan konten-konten baru, konten-konten sales training baru, itu akan membantu tim sales Anda untuk menjadi berkembang. Itu yang untuk tingkatkan convert ratio-nya. Kalau rumusan convert ratio-nya sederhana, jumlah leads, jadi closing per leads dikali 100%. Misalnya jumlah closingannya 10, kemudian yang orang yang ditemui adalah 10, jumlah closingannya 10 kali 100 ya 100%. Kalau jumlahnya misalnya 5, jumlah closingannya 1, misalnya gini, orang yang ditemui ada 2, jumlah closingannya cuma 1, jadi 1/2 dikali 100% ya 50%, kurang lebih seperti itu. Berikutnya, banyak banget ya. Bagaimana cara mencari pola jualan kita, dan ada saran referensi contoh pola jualan yang keren ya. Pola jualan yang keren, pola jualan saleability. Pola jualan saleability itu seperti apa? Pola jualan saleability itu nanti saya akan mungkin jelasin di sesi lain, atau kalau mau bisa ikut sesi one-on-one coachingnya saya untuk saleability. Di sana saya akan jelasin lebih detail bagaimana itu saleability. Di saleability itu ada bagaimana membuat orang lain mengejar-ngejar produk kita. Itu konsepnya adalah saleability. Buat saya itu salah satu model jualan yang keren banget. Kenapa? Effortnya kecil, tapi impact-nya gede. Berikutnya, menjaga konsistensi selling untuk marketing dan sales. Share tipsnya dong, Coach. Nah, kalau kita mau jaga konsistensinya untuk selling dan untuk marketing, ada beberapa, yaitu tadi yang saya bilang, Anda harus punya sales script yang bagus, Anda harus punya sales development yang bagus, yang ketiga adalah Anda harus punya yang namanya sales dashboard. Itu akan memungkinkan Anda untuk secara kontinu kemudian mendevelop tim sales Anda secara bagus. Dan yang paling penting, ingat,
motivasi sales Anda harus bagus. Anda harus sering-sering motivate sales Anda. Kenapa? Sales itu adalah dinamis, karena dia dinamis, kadang-kala orang bisa down dan lain sebagainya. Dan Anda harus motivate itu. Berikutnya, strategi apa yang tepat dan cepat untuk hadapi kompetitor produk yang sama tapi harga yang lebih murah? Strateginya adalah pelayanan. Strateginya adalah bagaimana Anda jualan dengan tulus. Strateginya adalah bagaimana Anda ciptakan edit value Anda dan itu bukan harga. Sehingga itu bisa dikompare dengan hal yang lain. Contoh yang sederhana biasanya seperti ini. Kalau Anda bicara harga murah, iPhone nggak pernah jualan harga murah. Tapi kok iPhone bisa dikejar-kejar banyak orang? Jawabannya satu, karena iPhone nggak jualan harga. iPhone jualan, yang mereka jual itu adalah luxury. Yang mereka jual itu kemewahan. Yang mereka jual itu adalah sebuah eksistensi diri buat orang-orang yang punya kebanggaan, rasa bangga untuk punya iPhone itu sendiri. Itu yang mereka jual. Makanya jualannya mereka mahal tapi laku kok. Harley Davidson mahal banget tapi kebeli orang, rame lagi, ngantri lagi beli orang. Kenapa? Mereka punya satu yang kemudian jadi edit value mereka. Itu dia kuncinya. Nggak harus harga lebih murah. Misal kayak gini juga. Ini biasa saya pakai pada saat closing. Misalnya barangnya harga